Terima kasih masih bergabung bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Saya percaya bagi Anda yang menyaksikan program kita kali ini sudah mulai merasa dan menghitungin. Saya ini orang Jakarta, sebenarnya memberi kontribusi positif bagi Jakarta atau memberi beban ya. Pak Yayat, yang namanya beban itu yang kita diskusikan itu sebenarnya tanggung jawab pemerintah yang utama. Ya, ketika pemerintah kemudian mengajak, ini kita sama-sama, menurut saya itu lepas tangan sebelum action. Ya, karena mereka harus melakukan edukasi juga kepada publik. Dan apakah Anda melihat edukasi itu sudah on the right track, ya kan? Berjalan sesuai dengan yang diinginkan, atau masih parsial? Sekarang edukasi apa yang diberikan dan oleh siapa, ini kan harus jelas aktornya. Tanggung jawab siapa memberikan edukasi. Tapi saya sependapat di awal, beban kehidupan. Jadi Jakarta ini karena kosnya terlalu tinggi, dari BPS 2023 kan living cost itu, biaya hidup Jakarta tertinggi terbesar sama dengan Bekasi, hampir 15 juta. Artinya apa? Sebagian besar orang itu kepinggir. Nah, pertanyaannya, orang yang polanya komuter, olang-alik, yang tidak merasa, apakah saya tinggal di Depok merasa orang Depok, kalau saya seharian di Jakarta, siapa yang mau edukasi saya? Berapa persen itu orang Depok Jakarta? Kalau data BPS itu yang komuter 53% rumah tangga Depok adalah rumah tangga komuter. Separuh orang Depok berarti banyak orang mobile ya. Jadi banyak orang Depok tinggal tapi dirawat di Jakarta, rumah sakit Jakarta. Jadi sebetulnya dengan ber-KTP itu mereka memanfaatkan Jakarta karena Jakarta terlalu baik lah dalam hal ini menurut saya, dalam fasilitas publiknya. Nah, tadi saya mengatakan tertarik siapa yang harus mengedukasi. Yang sebetulnya cukup baik ya dari sisi operator tanggung jawab itu sekarang ini adalah angkutan massal PT Kereta Api. PT Kereta Api itu dari zaman jahiliyah, betapa kacaunya, diedukasi orang. Sehingga orang mengatakan, saya nyaman, aman di perjalanan karena pelayanannya bagus, kepastian lebih bagus. Nah, itu Kereta Api. Saya jadi ingat Pak Jonan dong. Pak Jonan cocok jadi gubernur DKJ ya. DKJ. Itu satu. Ini bukan endorse kan? Bukan. Tapi kan kita harus mengapresiasi. Jadi ketika layanan publik melalui korporasi, ketika negara tidak hadir, korporasi bertanggung jawab. Kedua misalnya Transjakarta. Transjakarta bagus, integrasinya muncul. Jadi dimulai dari korporasi. Betul, setuju. Dan negara nggak tahu siapa. Kadang-kadang di dinas tuh, ini tanggung jawab saya sini, tanggung jawab saya, tapi saya bilang tanggung jawab korporasi itu benar-benar struktur yang membangun kultur. Oke, ini sebelum lebih lanjut ya, saya ajak Anda semua kita lihat ini ada program prioritas DKI Jakarta, ya, termasuk alokasi anggarannya. Ya, yang pertama penanganan banjir, ya, ini 2,89 triliun. Kemudian penanganan kemacetan, ini gede banget ini. Nomor 2 setelah kemiskinan ini, 6,97 triliun. Akselerasi pertumbuhan ekonomi, 1,57 triliun. Kemiskinan, 7,44 triliun. Penanggulangan stunting, ya, kalau di pusat ini tanggung jawabnya Wapres ya, 1,75 triliun. Dan penguatan nilai demokrasi, 1,14 triliun. Nah itu bayangkan dengan PAD atau APBD-nya DKI Jakarta. Makanya tetap jadi gula gitu kan, yang tenggo-tenggo tadi. Nah pertanyaan saya berikutnya ke Pak Suryono. Ketika pemerintah Jakarta punya infrastruktur, punya SDM, aparatnya, punya anggarannya yang memadai, tetapi programnya itu kalau bicara koordinasi kok masih simpang siur. Kira-kira solusi apa yang paling tepat untuk menjadi apa ya? Pengurai dari persoalan yang karut-marut ini, Pak Suryono? Ini pertanyaan klasik nih, Mas. Serba susah gitu ya. Serba susah jawabnya juga. Kita jadi sebelum 98, sentralisasi politik dianggap bisa membantu Jabodetabek. Ternyata tidak. Kemudian kita setelah tahun 2000-an, reformasi kita otonomi daerah. Ternyata juga tidak. Nah, menurut saya kita perlu ada satu revolusi yang kuat dalam bidang kebijakan tentang kota-kota besar di Indonesia ya, termasuk Jakarta. Jakarta relatif paling rumit karena kalau di metropolitan lain masih ada dalam satu provinsi, Jakarta 3 provinsi gitu ya. Bahkan sekarang isunya Pak Yayat Mas itu juga Tangerang akan jadi provinsi sendiri, Tangerang Raya, Bekasi juga akan jadi sendiri, akan bisa jadi 5 provinsi. Itu perlu satu konstitusional terobosan gitu ya untuk menghadapi seperti itu. Kalau menurut saya sih idenya harusnya kesetaraan gitu loh. Jadi kalau tetap pakai model nanti ditarik aglomerasi dengan resentralisasi itu saya melihat juga nggak bakal jalan.
Oke. Jadi kita mesti menyelamatkan otonomi daerah yang lebih produktif gitu loh. Nah, Oke. tapi ini juga ranjonya banyak. Kayaknya nggak ada resep jangka cepat ini, Mas. Iya. Mesti masih panjang, nggak semudah membalik tangan. apalagi Berarti Pak menguatnya Suryono dibutuhkan koordinasi strong ke- leadership ya, kepemimpinan yang kuat ya. Walaupun sudah bukan ibu kota negara, tapi daerah khusus Jakarta ini, kalau kita bicara aglomerasi Jakarta, menurut Anda kriteria pemimpin atau siapalah orang yang paling pas? Saya tidak mengarah ke nama ya, tapi karakter seperti apa yang bisa memimpin Jakarta dengan segala problematikanya ini, Pak Suryono? Saya kira kita mendambakan orang yang bisa merangkul teman-teman pemimpin lain di Jabodetabek ya. Bisa menyatukan visi bahwa ini adalah tempat kita hidup bersama gitu. Airnya itu adalah bersama, kemudian udara juga milik bersama gitu. Jadi orang yang bisa merangkul sebelum dia memberi kepastian, ketegasan gitu. Kalau cuma tegas saja nggak bisa merangkul juga kita ngerti lah Iya. modelnya orang politik Indonesia, iya di depan, Iya. di belakang kan jalan. Betul. Kita perlu yang mencerahkan bersama bahwa ini adalah daerah milik bersama yang harus dikelola bersama, dikerjakan bersama gitu. Iya, belum lagi Kebutuhan ego itu sektoral ya. menurut saya iya, semacam revitalisasi dari otonomi daerah, desentralisasi perlu sekarang. Kalau tidak, kita akan tertarik ke resentralisasi lagi yang menurut saya nggak akan lebih susah lagi resentralisasi Iya, itu. iya. Oke, Pak Yayat. Mungkin itu Nah, masukan begini, saya. kalaupun nanti mau ada pilkada nih ya, pilkada kan bukan hanya di Jakarta, tetangganya juga pilkada. Iya. Khusus Jakarta, jangan cari pemimpin yang biasa-biasa saja. Harus di atas rata-rata. Ya. Kalau yang biasa-biasa, sorry ya gitu ya istilahnya kan. Yang di atas rata-rata itu kriterianya seperti apa? Tadi dia tahu tentang visi kota ini mau jadi kota apa. Kota misalnya global. Kalau jadi kota global itu KPI-nya apa? Standarnya harus dicapai. Jakarta ini harus tampil seperti apa dan Tetap bagaimana. manajemen kota ya. Manajemen Oke. kotanya. Namanya provinsi, tapi Ya. manajemen kota. Iya, dia sebetulnya Jakarta itu adalah provinsi, kota dengan status provinsi. Provinsi, Ya, iya. Jadi tidak ada dewan Iya. di tingkat wilayah. Oke, apalagi kriterianya? Satu ya, dia tahu mau dibawa kemana Jakarta itu. Dua, punya karakter yang kuat. Dalam konteks, mungkin tidak, ya jangan sampai kalau dulu itu kan ada gubernur asli, ada gubernur bayangan. Banyak yang mengatur Iya, di iya. Ya, Jakarta saya ini. paham. Nah, jadi harus punya kekuatan, karakter, bahwa dia punya independensi. Dan mungkin beranilah dalam arti untuk Iya. membuka ruang dialog. Yang tiga, memang tipe itu tadi, mampu mengkolaborasikan bahwa membangun Jakarta itu bukan kerja sendirian. Kayak Ali Sadikin begitu? Nah, kira-kira karakternya harus disinergikan lah kan, antara dari karakter Ali Sadikin, mungkin ditambah lagi dengan karakter gubernur-gubernur yang lain ya, Pak Ahok misalnya, gabungkan Pak Anies. Pak Anies atau siapa. Jadi dia merupakan akumulasi dari hal-hal yang positif yang perlu Iya. kita butuhkan Jakarta. Sayangnya tidak akan mudah ditemukan dalam satu orang semua Tidak itu. bisa. Ini harus kerja kolaborasi. Ada tim yang Ya. terpadu, yang kuat, bahwa kita bukan butuh Superman, Ya. kita butuh super tim. Oke, Ah. saya harus mengakhiri. Ini sudah masuk waktu azan, Iya. ya. Tapi tentu ini PR kita bersama, walaupun dengan tidak bermaksud melepaskan tanggung jawab pemerintah. Iya. Tapi kita akan ketemu lagi, Pak Yayat dan juga Pak Suryono. Iya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Dan mudah-mudahan Jakarta sesuai dengan apa yang kita diskusikan ya. Oke. Kalaupun IKN itu di sono, ya Jakarta tetap Jakarta yang menarik dan layak untuk ditinggali oleh kita semua. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian dan pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita dalam NTV Prime Dialogue. Sesaat lagi setelah azan maghrib untuk daerah khusus Jakarta dan sekitarnya, kami akan segera kembali untuk menyampaikan NTV Prime Bulletin. Tetap bersama kami. Thank you, Pak.